Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmal jum'ah li ibadihil mu'minin wa khatama bi asyhuri siyama lil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, sayati alaikum zamanun la yakunu fihi syai'un a'azza min salasatin dirhamin halalin au akhir yustanasu bihi au sunnatin yu'malu biha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah semata atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga sampai pada kesempatan siang hari ini dengan izinnya Allah, dengan ridhonya Allah, dengan takdirnya Allah, kita sama-sama mampu hadir di majelis ini, majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, kepada Rasul kita. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Maka fa insyaallah, manakala kita sebagai umatnya ini, apabila tingkah laku kita, perilaku kita, pola hidup kita sesuai dengan apa yang pernah diajarkan dan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka fa insyaallah hidup kita ini akan selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Ayatnya adalah ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kita semua bahwa Allah telah memberikan dua jalan hidup di dalam diri kita. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini akan membentang dua jalan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang pertama adalah jalannya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Sedangkan jalan yang kedua
adalah jalannya orang-orang yang ingkar, jalannya orang-orang yang kafir, jalannya orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua jalan ini harus mampu kita pilih. Apakah kita memilih jalan yang pertama disilakan oleh Allah, atau sebaliknya kita memilih jalan yang kedua, kita pun dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah memaksa kepada hambanya. Apakah seorang hamba menjadi orang yang beriman kepada Allah, atau sebaliknya, apakah seorang hamba menjadi orang-orang yang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah memaksa. Tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap pilihan jalan itu mempunyai akibat konsekuensi masing-masing. Orang yang memilih jalan yang pertama sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, balasannya adalah surga. Sedangkan seorang hamba yang memilih jalan yang kedua sehingga mereka menjadi orang kafir, maka balasannya adalah neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, Qulil haqqu mir rabbikum, kul, katakanlah Muhammad kepada semua umat manusia di seluruh dunia. Ayat ini Allah turunkan bukan hanya sekedar buat orang Islam saja. Ayat ini diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk orang yang beriman saja, tetapi ayat ini diturunkan oleh Allah agar disampaikan kepada semua umat manusia di seluruh dunia, baik orang Islam, orang yang beriman maupun orang kafir. Al-haqqu mir rabbikum, bahwa sesungguhnya kebenaran yang mutlak, sesungguhnya kebenaran yang hakiki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Jalan yang pertama adalah faman sa'a falyu'min, jalan orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan jalan yang kedua adalah wa man sa'a falyakfur, yaitu jalannya orang-orang yang pintar, jalannya orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak pernah memaksa. Apakah dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang beriman atau sebaliknya orang yang ahli maksiat? Karena semua pilihan jalan itu Allah akan memberikan balasan sesuai dengan pilihan jalan itu. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-74, surat Al-Mudaththir, ayat yang ke-38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa, kata Allah, setiap pribadi, kata Allah, akan bertanggung jawab terhadap amalan dan perbuatan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah, amalan kita baik, perbuatan kita baik, dengan saudara hubungan kita baik, dengan orang tua hubungan kita baik, dengan tetangga hubungan kita baik, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Begitu juga kalau kita di dalam kehidupan ini perilaku kita baik, kita jahat, kita selalu melaksanakan maksiat kepada Allah, dengan orang tua tidak baik, dengan saudara hubungannya tidak baik, dengan tetangga hubungannya tidak baik, Allah pun akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kullu
nafsi bima kasabat rahimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih jalan yang pertama sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah itu? Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran Suratul Hujurat ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman menurut Allah, kata Allah yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul. Orang yang beriman kepada Allah itu orang yang yakin dengan Allah dan yakin dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah yakin dengan Allah, kita sudah yakin dengan baginda Rasulullah, apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi perintah Rasulullah ditanamkan, diamalkan di dalam kehidupan ini. Ini orang yang beriman. Kemudian kata Allah, orang yang beriman itu adalah tsumma lam yartabu. Seorang hamba yang tidak punya sifat keraguan di dalam hatinya, sedikit pun tidak punya keraguan. Karena bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat mantap di dalam hidupnya, sedikit pun tidak punya keraguan. Masih banyak di antara kita yang ragu, yang masih bertanya, yang masih kurang percaya. Ya Allah, saya sudah berusaha menjadi hamba-Mu yang baik, ya Allah, ahli ibadah, ya Allah, ahli sholat, ya Allah. Apa sekiranya Engkau akan memberikan balasan atau tidak, ya Allah? Kita masih banyak punya pertanyaan di dalam hati. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kata Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, kata Allah, adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad dengan cara apa? Jelas ayat ini diterangkan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berjuang dengan hartanya. Artinya orang yang beriman kepada Allah itu orang yang ahli infak, ahli sedekah, membayar zakat, berkorban. Dan orang yang beriman kepada Allah, as-sa'i qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang beriman kepada Allah itu orang yang punya tangan, dan tangannya digunakan untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Bukan orang yang punya tangan tapi malah membebani orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah sangat murka kepada hambanya. Seorang hamba yang sudah banyak diberikan rezeki oleh Allah, hartanya banyak melimpah, tapi mereka selalu menutup mata, selalu menutup telinga, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Kemurkaan Allah ada di dalam Al-Quran surat yang ketiga, surat Al-Imran, ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jaahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa mengira kamu akan masuk surga, kata Allah, walamma ya'lamillahu alladziina jaahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Padahal secara nyata, secara jelas Allah belum pernah melihat kita berjuang di jalan Allah, baik dengan harta kita dan kita memiliki hati yang sabar. Kesimpulan ayat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang hamba yang akan dirindukan surganya Allah
Yang pertama orang yang ahli infak, ahli sedekah, orang yang ahli zakat dan berkorban. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki sifat kesabaran di dalam hatinya. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita termasuk golongan orang-orang yang sangat diridhoi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Kemudian mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah, bukan sebaliknya untuk menumpuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada semua keluarga kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ftah lana abwaab rahmatika wa fadlika wa rizqika wa natubu ilaika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar. Haqiqis shalah. Allahu akbar.